Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pacaran online dengan istri orang lain adalah dosa tak berampun kecuali suaminya mengikhlaskan. Nah, jadi ini kan zaman media sosial ya, yang ketika orang bisa ketemu dengan teman-teman bahkan mantannya di masa lalu, juga memungkinkan orang berteman dengan seseorang yang baru dia kenali. Kalau dulu kita berteman ya satu kampung, satu kecamatan, satu daerah, bahkan sekarang kita bisa berteman dengan siapa saja dari luar negeri sekalipun. Itu kecanggihan zaman media sosial ini. Tetapi juga godaannya menjadi amat sangat besar ya. Nah, jadi ada seorang sahabat itu curhat ke saya, Ustadz, istri saya itu kok dirayu atau digoda oleh orang lain, dia bilang. Kok kamu bisa tahu? Saya tanya. Handphonenya ketinggalan di rumah, kebetulan tidak di password, ya. Jadi bisa saya buka, saya mengintip messenger dia atau pesan tuh ya di Facebook itu. Nah, di situ ada chatting dari seseorang ya. Jadi orang itu mengatakan, aku kangen banget dek melihat senyum dan gigimu yang gingsul. Tahu ya, gigi gingsul itu yang ada lebih sedikit itu. Terus tentu sebagai suami kan dia kaget ya, kok bisa ya istrinya itu kelihatan orangnya pendiam, bahkan terkesan kurang gaul, tetapi kok ada chatting seperti itu dan tidak dihapus begitu ya. Kan kalau kita juga mungkin pernah ya dapat chatting-chatting dari orang yang tidak kita kenal ya, mungkin kita hapus kemudian eh, akun media sosialnya kan kita blokir seperti itu. Ini kok malah tidak dihapus dan kata-kata D itu menunjukkan bahwa ini seseorang yang pernah mengenal dia di masa lalu. Jadi awal-awal mereka menikah itu dia cerita istrinya itu giginya ada gingsulnya memang, tetapi seiring perjalanan waktu ya sudah copot gingsulnya, sekarang sudah tidak gingsul lagi. Artinya kan seseorang yang betul-betul mengenal dia di masa lalu. Nah, terus bagaimana Ustadz, dia tanya. Ya saya bilang ya biarin aja, kamu kenal dengan orang itu. Tidak, dia bilang. Ya sudah kalau begitu. Mau marah-marah juga kan tidak ada gunanya. Yang penting kan istrimu tidak aneh-aneh dan bukan dia yang memulai chatting duluan. Terus saya tanya, istrimu merespon tidak? Tidak. Dia menjawab tidak? Tidak. Jadi cuman ya menjawabnya dengan emotikon senyum begitu. Ada chatting lagi lebih jauh? Tidak ada. Ya sudah saya bilang. Lumayan itu. Kenapa lumayan? Karena itu nanti akan menjadi tambahan pahalamu di hari kiamat. Nah, tapi dia bilang saya sekarang kalau melihat istri saya, kalau ingat chatting itu saya sering jengkel. Nah, memang itulah yang terjadi ya. Ketika seseorang itu merayu istri orang, apalagi zaman sekarang juga banyak yang pacaran secara online ya. Jadi tidak pernah ketemu, cuman saling memotivasi saja, menjadi tempat curhat ya. Chatting saja, tidak pernah ketemu. Nah, tetapi di dalam chattingnya itu misalnya dia merayu, mengatakan, kamu cantik sekali, senyummu itu membuat aku selalu kangen kepadamu, terbayang-bayang bahkan ke mimpi-mimpi. Nah, itu kan namanya merayu.
tapi dia tidak pernah ketemu, tidak pernah menyentuh sama sekali, wong tidak pernah ketemu. Ya, itu pun termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena itu sudah termasuk merusak rumah tangga orang lain, merusak hati seorang istri kepada suaminya, yang ketika suaminya tahu bisa jadi seperti tadi, juga merusak hati seorang suami kepada istrinya. Suaminya jadi tidak percaya lagi kepada istrinya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman afsada mero'atan ala zaujiha falaisa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Nah, karena itu ya, ketika orang melakukan dosa yang seperti ini dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali suami yang sudah terzolimi tadi mengikhlaskan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu maslamah li akhihi min irdihi aw say'in falyatahallalhu minhul yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun akhiza minhu biqadri maslamatihi wa illam takul lahu hasanatun akhiza min syai'ati sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang pernah zolim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti di hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Nah, artinya di hari kiamat itu nanti dinar dan dirham itu tidak berguna lagi. Ya, ketika seseorang pernah menzolimi saudaranya, atau seperti tadi seseorang pernah menzolimi seorang suami karena dia pernah merayu istri dari laki-laki itu, dan laki-laki itu tidak pernah mengikhlaskan, nah maka di hari kiamat nanti pahala yang orang itu miliki itu akan diambil oleh orang yang telah dia zolimi. Ya, kan repot tuh. Sudahlah pahalanya sedikit, kemudian diambil pula oleh orang yang pernah dia zolimi atau oleh suami yang pernah dia zolimi tadi. Semakin cepat dan semakin lama pula dia di neraka karena tadi pernah merayu istri orang, walaupun cuman secara online ataupun mungkin cuman untuk bercanda saja dan seterusnya. Karena itu memang ini pentingnya bagi kita untuk menyadari betul ya bahwa media sosial di zaman sekarang itu memang manfaatnya sangat banyak, tetapi juga kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai media sosial itu menjadi kendaraan menuju ke neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.